Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Aisyah di channel Kalsani Family. Nah, yang belum tahu dengan channel Kalsani Family, kita akan membahas tentang teknik sipil dan video-video menarik lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta lonceng di samping kanan subscribe. Oke? Langsung saja kita tonton video yang saya buat ini. Kita tahu bahwa analisis struktur sangat penting dalam dunia teknik sipil. Nah, perlu kita ketahui bahwa sifat struktur terbagi menjadi dua, yaitu statis tertentu dan statis tak tentu. Kali ini saya akan membahas tentang analisis struktur statis tertentu. Apa sih statis tertentu? Statis tertentu dapat dianalisis dengan menggunakan kesetimbangan, yaitu momen sigma momen sama dengan 0, gaya horizontal sigma h sama dengan 0, dan gaya vertikal sigma v sama dengan 0. Suatu struktur akan bersifat statis tertentu jika memiliki reaksi tidak lebih dari 3 reaksi tumpuan. Bisa dilihat di gambar. Apa itu bentang? Bentang adalah jarak antara kedua tumpuan. Jarak antara kedua tumpuan. Itu yang dinamakan bentang. Dan apa itu tumpuan? Tumpuan adalah suatu penopang bangunan di mana aksi akan mendapat respon dari reaksi tumpuan. Aksi sama dengan reaksi. Ingat ya, analisis struktur statis tertentu menggunakan hukum ketiga Newton. Dapat diingat? Jangan sampai lupa ya. Oke, lanjut. Tumpuan terbagi menjadi 3, yaitu sendi. Sendi dapat menahan gaya vertikal dan horizontal. Sendi hanya dapat menahan 2 reaksi tumpuan, sedangkan roll hanya 1 reaksi tumpuan, yaitu vertikal. Dan yang ketiga adalah jepit. Jepit dapat menahan gaya Jepit dapat menahan 3 reaksi tumpuan, vertikal, horizontal, dan momen. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu reaksi, momen, gaya lintang, dan gaya normal. Apa itu momen? Momen adalah gaya dikali dikali dengan jarak yang tegak lurus. Jika gaya itu vertikal, maka jaraknya horizontal. Itu disebut momen. Sedangkan jika dia horizontal, maka jaraknya vertikal. Dapat dipahami ya? Gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya tegak lurus dengan sepanjang bentang. Jika bentang yang kita miliki sejajar atau horizontal, maka gaya itu akan vertikal. Jika dia bentangnya vertikal,
maka gayanya horizontal. Next, gaya normal. Gaya normal bekerja sejajar dengan bentang. Beda dengan gaya lintang. Jika gaya lintang dia tegak lurus dengan bentang, maka gaya normal adalah sejajar dengan bentang. Jika bentang itu vertikal, maka gayanya vertikal juga. Jika dia bentangnya horizontal, maka gaya horizontal juga. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soal. Jika ada portal seperti di gambar dengan gaya P1 sama dengan 3 ton di tengah bentang, jarak dari A ke C sama dengan 2 meter, C ke B sama dengan 2 meter, dan jarak E ke B adalah 2 meter sama dengan D ke A 2 meter juga. Yang ditanya reaksi, gaya lintang, momen, dan gaya normal. Oke, kita cari terlebih dahulu reaksi ya. Sigma momen B sama dengan 0. Maka kita pegang di B. Tetap kita pegang ke sini, berarti semua gaya-gaya akan ke sini. Ingat peraturan tadi yang saya katakan tentang reaksi. Jika dia bergerak dari kiri ke kanan, maka berlawanan arah jarum jam positif. Jika bergerak dari kiri ke kanan, berlawanan arah jarum jam, maka positif. Jika bergerak dari kanan ke kiri searah jarum jam, maka positif. Ingat baik-baik ya yang itu. Oke, kita lanjut. Sigma momen B sama dengan 0. Kita pegang di B. RA sama dengan P1, gaya P1 positif karena dia berlawanan, bergerak dari kiri ke kanan berlawanan, maka positif, dikali LCB, jarak dari C ke B dibagi bentang A ke B. RA sama dengan P1 nya 3 ton, P1 3 ton dikali 2 dari C ke B 2 dibagi 4, jarak bentangnya dari A ke B 4, maka RA sama dengan 1,5. Arahnya ke atas. Kenapa? Karena sudah saya katakan tadi, analisis struktur berpegang teguh dengan hukum ketiga Newton, yaitu reaksi sama dengan aksi sama dengan reaksi. Jika aksi atau gaya ke bawah, maka reaksi akan ke atas. Dia saling menghilangkan atau sama dengan 0. Kita lanjut. Sigma momen A. Sekarang kita mencari reaksi B. Pegang di A, sigma momen A. RB sama dengan P1, gaya P1
positif karena dia searah jarum jam, bergerak dari kanan ke kiri, dikali LCA, jarak dari C ke A, dibagi bentang. RB sama dengan P1 3 ton, dikali LCA 2, C ke A 2, dibagi jarak bentang dari A ke B adalah 4. Maka RB sama dengan 1,5. Karena aksi ke bawah, maka dia akan ke atas reaksinya. Kita kontrol. Cukup sederhana untuk mengontrol ya. Reaksi sama dengan aksi. Maka jika di sini ada reaksi A dan reaksi B, reaksi A ditambah reaksi B sama dengan P1. Jika di sini ada P2, P3, maka reaksi A tambah reaksi B sama dengan P1 ditambah P2, P3 dan seterusnya jika ada di sini. RA kita 1,5, RB 1,5, P1 adalah 3 ton. RA ditambah RB 3 ton, P1 3 ton, maka reaksi sama dengan aksi, terpenuhi jadi oke. Sudah didapat RA dan RB. Kita masuk ke momen. Ingat prinsip tadi, momen adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus. Kita mulai di sigma momen sama dengan 0. MA sama dengan MB, MA sama dengan MB sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena di batang A dengan di batang B tidak memiliki jarak, atau MA sama dengan MB sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena di MA dan MB tidak memiliki gaya. Sudah memiliki jarak tetapi tidak memiliki gaya. Bentangnya vertikal, maka gayanya harus horizontal. Di sini tidak ada kosong, jadi maka saya langsung sama dengan 0. Kita cari MD. Momen D kita hitung dari kiri ke kanan ya. Di kiri tidak ada gaya, tapi tidak ada jarak, berarti gaya dikali jarak 1,5 dikali 0 tetap 0, maka saya langsung buat 0. MD kiri, kita coba cek dari MD kanan jika kita ragu. RB dikali LBA, jaraknya dari B ke A ini, D kan sejajar dengan A, jadi B ke A dikurang dengan P1 ini, P1 dikali CA, dari sini ke sini, ke D juga bisa. Maka MD kanan sama dengan RB. Kita bisa simbolkan seperti ini ya, bisa pakai panah, jadi kita tahu dia saling menghabiskan atau gimana. Untuk mempermudah kita memakai ini.
memakai panah seperti ini. RB. Lihat ya panahnya. Berlawanan, ini berlawanan, benar. Dikali LBA dari B ke A jaraknya 4, oke. Dikurang P1 3 searah jarum jam, panahnya searah jarum jam, dikali 2 dari C ke D atau C ke A sama 2 ton, maka MD kanan sama dengan 0. 1,5 dikali 4 sama dengan 6, dikurang 3 kali 2, 6. 6 kurang 6 sama dengan 0, maka MD kanan 0. Jadi MD kiri dan MD kanan sudah oke. D sudah oke. Masuk ke MC kiri. Kita mulai dari kiri. RA dikali LDC dari D ke C dikurang P1 dikali LC, P1 kali LC, maka MC kiri sama dengan RA 1,5 searah jarum jam dikali 2 dari D ke C 2 dikurang P1 3 dikali 0. Sudah paham ya? Ini di sini tidak ada jarak untuk ini, maka 0. MC kiri sama dengan 3 ton meter. Karena ini satuan ton, jaraknya satuannya meter, 3 ton meter arah jarum jam. Dia menekan ke sini. Bisa dibayangkan saja ini. Dia belok seperti ini, turun ke bawah. Jadi ini di tengah ini melendut dia ke bawah. Gini jadinya. Kita kontrol dari kanan. MC kanan sama dengan RB kali LEC, RB kali L jarak E ke C dikurang P1 dikali LC, P1 kali LC sama dengan RB 1,5 kali LEC 2 dari E ke C 2 dikurang P1 3 ton dikali 0, maka MC kanan sama dengan 3 ton meter. Maka MC kiri dan MC kanan oke. Kita cek di ME. ME sama dengan 0 TM. Kenapa sama dengan MD kiri? Jika kita cek dari kanan tidak ada gaya. Ada gaya tapi tidak ada jarak sama aja ya, 0. Maka saya langsung 0 ton meter. Kita lihat gambar, pada momen D adalah 0. Di C, MC, dan E, MD sama dengan 0. Di E, ME sama dengan 0. Momen di C adalah 3 ton meter. Sesuai di penjelasan tadi, maka seperti inilah gambarnya. Kita lanjut ke gaya lintang. Gaya lintang. Saya ulang lagi, gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus dengan sepanjang bentang. Jadi kita lihat, maka gaya lintang di A, jika kita lihat
di gambar contoh soal kita, di A tidak ada gaya yang tegak lurus dengan bentang, maka di sini tidak ada. Kita lanjut ke D. Di D ada reaksi A, maka dia naik ke atas. Reaksi A sebesar 1,5 ton naik. Dari D ke C masih sama. Di C ada P1 sebesar 3 ton. Kita turun 3 ton karena dia ke bawah, panahnya ke bawah sebesar 3 ton. Dari C ke E sama, besarnya sama. Di E ada RB sama dengan 1,5 ton. Ada naik ke atas karena panahnya ke atas. Cukup simpel ya untuk gaya lintang, bisa dilihat dari gaya-gayanya saja. Jika lupa, ingat saja konsep yang tadi ya. Gaya lintang adalah gaya tegak lurus dengan sepanjang bentang. Jadi gayanya dia harus tegak lurus dengan bentang. Maka dapat disimpulkan dari gambar yang di atas adalah plus, di bawah adalah minus. Kebalikan dari momen ya, kalau momen dia ke bawah adalah positif, jika gambarnya ke atas maka negatif. Jika masih bingung dengan gambar ini atau masih ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak tahu di momen reaksi gaya lintang atau gaya normal, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Maaf jika nanti low respon ya, soalnya juga sibuk kuliah sih. Kita lanjut. Gaya normal. Gaya normal dia gayanya sejajar dengan bentang. Gayanya sejajar dengan bentang. Berarti di portal ini, contoh soal portal ini ada gaya normal juga. Ini ada gaya kan, bentangnya sejajar dengan gayanya. Maka di A kita lihat jika dia panahnya ke atas jika dia menuju batangnya, panahnya menuju batangnya, ini bisa lihat di gambar, maka dia tekan. Tetapi jika dia menjauh atau panahnya ke bawah, menjauhi bentang, maka dia positif karena dia tertarik ya. Kalau menjauh dia tertarik, kalau mendekat dia tertekan. Panah di sini jika dia menuju panahnya ke bentang, mengarah ke bentang, maka dia tekan. Jika panahnya ke bawah atau dia meninggalkan bentangnya, menjauhi bentangnya, maka dia positif, artinya dia tertarik. Maka di A, sepanjang A ke D, bentang A ke D, ada gaya normal yaitu RA sebesar 1,5, dan itu tekan karena dia mendekati atau panahnya menuju ke bentang, dia sejajar dengan bentang. Dan B ke E ada gaya normal sebesar RB 1,5 ton, dan itu juga negatif, tertekan. Nah, sekian tutorial dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin saya akan membuatkan contoh soal tentang seputaran tutorial ini,
bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin melihat video kami tentang teknik sipil lainnya, bisa dilihat di kartu di atas. Kata seru ya. Jangan lupa subscribe.